Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asmianti, NIM 11920070010 dari kelompok 8, akan melanjutkan materi entropi. Di video kali ini ada 3 bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, prinsip pertambahan entropi. Yang kedua, penerapan prinsip entropi dalam teknik. Dan yang ketiga, entropi dan energi tak tersedia. Prinsip pertambahan entropi. Untuk menegakkan dalil yang dikenal sebagai prinsip entropi, maka kita cukup membatasi perhatian pada proses adiabat saja, karena telah kita lihat bahwa prinsip entropi berlaku untuk semua proses yang menyangkut perpindahan kalor tak terbalikan. Untuk membuktikan prinsip entropi ini dengan meninjau kasus khusus dari proses tak terbalikan adiabat di antara dua keadaan seimbang dari suatu sistem. Sistem ini memiliki 3 koordinat bebas, yaitu T, X, dan X aksen. Keadaan awalnya digambarkan oleh titik I pada diagram. Perubahan entropinya adalah delta S sama dengan SF min SI. Sistem dibuat mengalami proses adiabat terbalikan F menuju K dalam keadaan demikian sehingga temperaturnya sama dengan tendon yang kita pilih, misalnya T. Jika sistem ditentukan pada tendon itu, maka sistem mengalami proses isoterum terbalikan K menuju J, sehingga entropinya sama dengan semula. Proses adiabat akhir J menuju L akan membawa sistem ke keadaan awalnya. Perubahan entropi neto daur ini 0 dan hanya terjadi ketika dua proses I menuju F dan K menuju J berlangsung. Akibatnya, SF min SI plus SC min SK sama dengan 0. Jika delta S menyatakan perubahan entropi yang berkaitan dengan bagian tak terbalikan dari daur delta S, maka delta S sama dengan SK min SC. Bahwa proses adiabat terbalikan semula terjadi tanpa perubahan entropi, kita bisa membawa sistem itu kembali ke L melalui satu proses adiabatik terbalikan. Karena pemindahan kalor neto dalam daur ini 0, maka kerja netonya juga 0. Jadi dalam kondisi ini, sistem dapat dipulihkan ke keadaan semula tanpa menimbulkan perubahan apapun. Ini berarti proses semula terbalikan. Karena ini bertentangan dengan pernyataan semula, entropi sistem harus berubah. Jadi delta S lebih besar sama dengan 0. 3. Andaikan sistem tidak homogen dan temperatur maupun tekanan tidak serba sama, dan ia harus mengalami proses adiabatik terbalikan. Jika dianggap sistem ini bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, dan kita bisa menentukan temperatur, tekanan, komposisi, dan seterusnya yang tertentu untuk masing-masing bagian, sehingga setiap bagian memiliki entropi tertentu yang bergantung koordinatnya, maka dapat didefinisikan entropi sistem keseluruhan sebagai jumlah dari entropi masing-masing bagian. Kembali ke keadaan semula dengan proses terbalikan yang dijelaskan dalam part 1. Dengan memakai tendon yang sama untuk masing-masing bagian, maka delta S lebih besar sama dengan 0. Satu-satunya pemindahan QR dalam proses ini terjadi selama proses isoterum K menuju J dengan QR sama dengan T dalam kurung SC min SK. Jumlah kerja neto W neto telah ditentukan dalam satu daur dengan W neto sama dengan QR. QR kurang dari sama dengan 0 dan T dalam kurung SC min SK kurang dari sama dengan 0, akhirnya delta S lebih dari sama dengan 0. Perlu ditekankan diambil dua anggapan, yaitu entropi sistem boleh didefinisikan dengan cara membagi sistem menjadi bagian-bagiannya dan menjumlah semua entropi dari bagian sistem ini, dan proses terbalikan bisa diperoleh atau campuran dapat dipisahkan kembali serta reaksi dapat berlangsung dalam arah yang berlawanan. Jauh sekumpulan sistem dan tendon yang ada dalam selubung adiabat.
Semua pemindahan kalor yang menyangkut perbedaan temperatur yang berhingga berhubungan dengan pertambahan entropi neto, dan semua proses adiabat yang menyangkut perubahan keadaan tak terbalikan, pencampuran, reaksi kimia, dan seterusnya juga disertai dengan pertambahan entropi. Selubung adiabat merupakan semesta karena meliputi semua sistem dan tendon yang berinteraksi selama proses yang ditinjau berlangsung. Jadi, kelakuan entropi semesta sebagai hasil proses jenis apapun sekarang dapat dinyatakan dalam bentuk singkat, yaitu delta S lebih besar sama dengan 0. Tanda sama dengan mengacu pada proses terbalikan, dan tanda tak sama dengan mengacu pada proses terbalikan. Yang kedua yaitu penerapan prinsip entropi dalam teknik. Tinjaulah mesin kalor yang menjalani suatu daur sembarang. Ia mengambil kalor Q dari tandon pada temperatur TH, memberikan sejumlah kerja W, dan membuang kalor Q min W ke tandon yang lebih dingin pada temperatur TC. Menurut prinsip entropi, sigma delta S sama dengan Q min W per TC min Q per TH lebih besar sama dengan 0, atau W kurang dari sama dengan Q min TC per TH kali Q, sehingga W maksimal sama dengan Q dikali 1 min T per TH, karena W maksimal per Q adalah efisiensi maksimum mesin yang mengambil kalor Q dari sebuah tandon TH dan yang membuang kalor ke sebuah tandon pada TC, dan karena T min TC per TH adalah efisiensi mesin Carnot, maka kita dapatkan bahwa efisiensi maksimum setiap mesin yang bekerja di antara sepasang tandon adalah efisiensi mesin Carnot yang bekerja di antara pasangan tandon yang sama. Misalkan ketika akan membekukan air, berarti harus menurunkan temperatur benda yang masanya berhingga dari temperatur T1 yang sama dengan temperatur lingkungannya ke temperatur yang dikehendaki, yaitu T2. Digunakan sebuah pesawat pendingin yang bekerja dalam suatu daur antara tandon T1 dan benda yang didinginkan. Setelah sejumlah daur lengkap yang berhingga dijalani, maka sejumlah kalor Q telah dipindahkan dari benda yang didinginkan. Sejumlah kerja W telah dikirimkan ke pesawat pendingin, dan sejumlah kalor Q plus P telah dibuang ke tandon. Sehingga dapat disimpulkan harga W terkecil ialah W minimum sama dengan T1 dalam kurung S1 min S2 dikali min Q. Jika tersedia tabel sifat termodinamik bahan, kita hanya memerlukan pengetahuan mengenai keadaan awal dan keadaan akhir untuk bisa membaca harga S1 min S2 dari tabel itu. Jika benda mengalami proses isobar, kita dapatkan Q. Harga W minimum yang kita hitung dipakai untuk memperkirakan biaya minimum untuk menjalankan pesawat pendingin yang dipakai. Ketiga, ada entropi dan energi tak tersedia. Bila mana proses tak terbalikan terjadi, efek pada semesta sama dengan efek yang ditimbulkan jika sejumlah energi tertentu dikonversikan dari bentuk yang sepenuhnya tersedia untuk dijadikan kerja menjadi bentuk yang sama sekali tak tersedia untuk dijadikan kerja. Jumlah energi E ialah T0 kali perubahan entropi semesta yang ditimbulkan oleh proses tak terbalikan. Jumlah energi E yang menjadi tak tersedia untuk kerja ialah selisihnya. E sama dengan Q dikali 1 min T0 per T2, atau sama dengan T0 dikali Q per T2 min Q per T1, atau T dikali
Bila perubahan sama dengan perubahan yang dihasilkan dalam sistem dan lingkungan lokal yang melalui proses tak terbalikan dilaksanakan secara terbalikan, sejumlah energi E meninggalkan tandon bantu yang temperaturnya T0 dalam bentuk kalor dan muncul dalam bentuk kerja pada gawai mekanis bantunya. Dengan kata lain, energi E dikonversikan dari bentuk yang sama sekali tak tersedia untuk kerja ke dalam bentuk yang sepenuhnya tersedia untuk kerja. Jika perubahan yang sama dilaksanakan secara terbalikan, perubahan entropi sistem dan lingkungan lokalnya sama seperti sebelumnya, yaitu SF min SI. Perubahan entropi lingkungan bantu sama dengan perubahan entropi tandon bantu yang timbul karena perubahan E satuan kalor pada temperatur T0, yaitu min E per T0. Karena jumlah perubahan entropi dari sistem, lingkungan lokal dan lingkungan bantunya 0, maka SF min SI min E per T0 sama dengan 0, sehingga E sama dengan T0 dalam kurung SF min SI. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.